Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran mubarakan fih, alladhi an'ama alayna bini'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur marilah senantiasa kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah yang Allah tetapkan kepada kita dan menjauhi bahkan meninggalkan seluruh larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Salawat dan salam marilah senantiasa kita perbanyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak dan keluarga SMP IT Al-Fitrah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita telah memasuki 1 Ramadan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk menunaikan ibadah saum yang penuh kemuliaan ini dengan benar, dengan baik dan dengan aman. Mudah-mudahan tidak ada kendala suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ini sebenarnya kami tidak ada niat dan tidak ada keinginan untuk mengajari, apalagi menasehati ibu-ibu dan bapak-bapak keluarga besar SMP IT Al-Fitrah, karena bukan tugas saya untuk menasehati dan bukan tugas saya juga untuk mengajarkan. Akan tetapi tugas kami hanya saja mengingatkan kembali, mungkin ada yang kita lupa, mungkin ada amalan yang kita lupa dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Masya Allah, ini ayatnya sangat indah. Hadirin, kalau kita baca dan mungkin kita baca juga terjemahannya, bahkan bersama tafsirannya, di sini Allah Subhanahu wa taala spontan langsung mengingat kita dari konteks ayatnya. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Luar biasa. Nah, beda lagi dengan kita. Kalau makhluk, kalau manusia itu terkadang kita ingat sama dia, nah dia bisa jadi nggak ingat sama kita. Bahkan apabila kita menolong seorang manusia itu, makhluk itu mungkin bisa jadi dia akan lupa terhadap apa yang kita tolong. Kan tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada kita. Di dalam hadis qudsi, apabila engkau mengejar Allah sejengkal, maka Allah akan mengejar dengan berlari. Apabila kita berjalan, maka Allah akan mengejar kita dengan berlari. Arti kata apa? Apabila kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala bagaikan jalannya keong, Allah Subhanahu wa taala akan lebih cepat lagi. Kan tapi apabila kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala bagaikan seekor harimau yang berlari mengejar mangsanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih cepat lagi dekat kepada kita dan menolong kita. Fadhkuruni adzkurukum washkuruni wala takfurun. Ini surah Al-Baqarah ayat 125. Dan selanjutnya tadi apa? Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan sekali-kali engkau kufur.
Arti kata apa? Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Ini anak-anak kita hafal nih hadisnya. Hadis arba'in, Masya Allah. Nanti bisa kita tanya ke anak-anak kita. Ingatlah kepada Allah ketika engkau dalam keadaan bahagia, dalam keadaan lapang. Niscaya Allah akan mengingat kita dan Allah akan menolong kita dalam keadaan sempit, yaitu dalam keadaan susah. Ini penyakit yang ada pada diri kita ini. Terkadang kita lagi bahagia, lagi senang, Allah beri nikmat, Allah beri kelebihan, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Giliran sebaliknya, ketika Allah berikan suatu ujian, Allah berikan cobaan, itu perkataannya keluar. Wah, kok begini amat ya hidup ini. Kalau bahasa Sundanya apa tuh? Kieu-kieu teuing hirup teh. Nah, itu bahasa Sundanya. Mungkin seperti itu lebih kurangnya. Itu akan luar dari diri kita, akan keluar ucapan itu, hadirin. Akan tetapi Rasulullah mengingatkan kepada kita, makanya ingat Allah itu ketika engkau dalam keadaan lapang, bahagia. Niscaya Allah akan ingat dan Allah akan menolong kita dalam keadaan sempit dan susah. Ini juga ada suatu kisah hikmah yang masih berkaitan dengan syukur. Yang mana ketika itu ada 3 pemuda yang mengadakan mengembara ke suatu wilayah, yang mana mereka melewati hutan balantara yang luar biasa jauhnya. Nah, ketika di perjalanan, hadirin, mereka merasakan lelah, ya, menunggangi kuda, ya, dan mereka juga membawa perbekalan yang banyak. Akhirnya mereka putuskan untuk istirahat sejenak. Ketika istirahat, akhirnya mereka tertidur. Ketika 3 pemuda yang tertidur dan mereka tidak sadar dan tidak mengetahui, tahu-taunya ketiga kuda para pemuda itu lari. Dan akhirnya perbekalan, makan, minum, semua dibawa oleh kuda itu. Nah, akan tetapi ada seorang pemimpin di wilayah itu, bisa dikatakan seorang raja di wilayah itu, mengetahui kabar larinya kuda 3 pemuda tersebut. Dan akhirnya raja yang bijaksana itu mengirimkan 3 kuda kepada pemuda tersebut, penuh dengan perbekalannya, lebih lengkap lagi, dan kudanya lebih kuat lagi, dan kudanya lebih tegap lagi. Masya Allah. Begitu sampai kuda diberikan kepada mereka, dan mereka masih dalam keadaan tidur. Ketika mereka sadar, dan akhirnya mereka melihat kuda mereka berubah, dan perbekalan mereka lebih lengkap lagi. Nah, jadi ketiga pemuda ini beda-beda menyikapinya. Pemuda yang pertama menyikapinya, wah, alhamdulillah, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia senangnya luar biasa. Dia senang dan akhirnya cukup begitu saja. Dan dia tidak mencari tahu dari mana kuda itu, dan kuda itu untuk siapa, ya kan? Saking senangnya, ya, akhirnya dia lupa. Akan tapi beda dengan pemuda yang kedua. Pemuda kedua, dia merasa senang dan dia bersyukur, dan dia mencari tahu dari mana kuda itu dan untuk siapa kuda itu. Dan akhirnya dia cari tahu, ternyata kuda itu dari seorang pemimpin atau seorang raja yang bijaksana. Dan akhirnya dia tahu kuda itu juga untuknya. Dah, sampai segitu saja. Akhirnya dia lepas. Akan tetapi beda dengan pemuda yang ketiga. Pemuda yang ketiga
dia memang senang, akan tetapi dia tahan dirinya sehingga dia ucapkan syukur dahulu dan dia bertanya-tanya, kuda ini untuk siapa dan kuda ini dari siapa? Dan akhirnya dia mengetahui kuda itu dari seorang raja yang bijaksana, dan kuda itu dan perlengkapan itu untuk dia. Maka dia bersyukur dan berterima kasih kepada seorang raja itu, dan dia menjalin silaturahim kepada seorang raja yang bijaksana itu dengan baik, dan dia jaga kekerabatan dan persahabatannya. Karena apa? Karena seorang raja yang bijaksana itu telah menolong pemuda itu. Nah, jadi pertanyaannya hadirin, kita di pemuda yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita? Atau bahkan hanya sekedar sebagai pemuda yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, nikmat pemandangan, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat tangan, nikmat kaki, dan kita hanya sekedar, oh alhamdulillah, Allah berikan saya tangan, Allah berikan saya penglihatan, sekedar sebegitu saja. Sungguh celaka kita hadirin. Atau mungkin sebagai pemuda yang kedua, ketika Allah SWT memberikan nikmat kepada kita, Allah berikan rumah kepada kita, Allah berikan pakaian kepada kita, ya, Allah berikan anak kepada kita, Allah berikan kendaraan kepada kita, dan kita tahu itu dari Allah. Akan tetapi kita tidak mau mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau menjalankan syariat yang Allah tetapkan kepada kita. Na'udzubillah. Akan tapi mudah-mudahan kita termasuk pemuda yang golongan yang ketiga tadi, yaitu ketika Allah SWT memberikan nikmat kepada kita, kita senang dan kita syukuri dan kita akui bahwasanya itu adalah dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syariatnya, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini luar biasa kisah yang barusan kita sampaikan tadi. Apabila kita benar-benar bisa memahami, ya. Nah, jadi realita kehidupan pada saat ini kebalikannya, mungkin lebih banyak dari golongan pemuda yang pertama tadi. Ketika Allah beri nikmat, dia senang dan akhirnya lupa terhadap siapa pemberi nikmat tersebut. Hadirin, ibu-ibu dan bapak-bapak keluarga besar SMP IT Al Fitrah dan adik-adik abang semua yang mudah-mudahan Allah rahmati. Begitu pula Allah sampaikan di dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Masya Allah, ini luar biasa. Udah jelas Allah sampaikan kepada kita. Karena orang yang beriman itu pasti lidahnya dibasahi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sampaikan, ingat bahwasanya hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu akan tenang. Kita akan uraikan beriman, amanu. Iman itu apa? Iman itu adalah ikraru bil lisan. Kita mengikrarkan dengan lisan. Wal i'tiqadu bil qalbi, dan kita meyakini di dalam hati. Wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh kita. Arti kata apa? Mata kita beriman kepada Allah, hati kita beriman kepada Allah, mulut kita beriman kepada Allah, kaki, tangan kita semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dengan seluruh anggota tubuh kita. Mulut kita mungkin bisa saja terlihat
beriman kepada Allah kan, tapi hati kita siapa yang tahu hadirin? Masya Allah. Nah setelah 3 itu, maka kita harus istiqomah. Setelah ikrar dengan lisan, meyakini dalam hati, dan mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh, maka kita harus istiqomah. Istiqomah ini arti kata terus menerus. Kalau bisa sampai kita mati kelak. Sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, maka kita tetap dalam keadaan beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah istiqomah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita sifat saja'ah. Karena pada hakikatnya saja'ah ini ada pada diri seorang muslim yang beriman. Saja'ah itu apa? Berani. Karena pada hakikatnya muslim, orang yang beriman itu berani, tidak pengecut. Dia berani mengatakan yang hak itu adalah hak, dan berani mengatakan yang batil itu adalah batil. Ya, itu adalah seorang yang beriman. Tapi kita lihat pada saat ini apa? Kebanyakan daripada kita mungkin dengan jabatan, karena kita masih di bawahan, sehingga kita menutup-nutupi kebenaran. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Memang itu berat. Akan tetapi itulah tugas kita seorang yang beriman, yaitu harus memiliki sifat berani, saja'ah. Dan selanjutnya Allah akan memberikan kepada kita sifat itmi'nan, yaitu sifat tenang. Karena pada hakikatnya muslim yang beriman itu akan tenang. Baik Allah Subhanahu wa taala menguji ia dengan kesusahan, maupun Allah Subhanahu wa taala menguji ia dengan kebahagiaan, ia akan tetap tenang. Ketika Allah uji dengan suatu musibah, mungkin kehilangan suatu harta atau kebakaran dan lain sebagainya, maka ia tetap pertama kali yang ia lakukan apa? Kembalikan kepada Allah. Ia tenang dan ia jalani prosesnya. Bukan khawatir yang berlebihan sebagaimana yang kita alami pada saat ini. Wabah virus corona yang luar biasa sudah jalan-jalan, ya, udah traveling ke seluruh dunia, luar biasa. Apakah kita semuanya tenang? Tidak, belum tentu. Akan tetapi ingat, pada hakikatnya umat muslim yang beriman itu pasti akan tenang menjalaninya, dan dia akan menjalani dengan proses yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat atau pemerintahan pusat. Apabila mungkin hatinya atau hati kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hati kita sakit, hati kita rusak, bisa jadi kita akan panik dan kita akan khawatir yang berlebihan, sehingga akhirnya bukan penyakit virus tadi yang masuk kepada kita, akan tetapi penyakit yang lain juga akan datang kepada kita. Karena pada hakikatnya takut adalah penyakit. Itu itmi'nan, tenang. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita sifat at-tafa'ul. Itu sifat apa? Sifat optimis. Karena seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya memiliki sifat optimis. Pantang menyerah. Walau ombak begitu besar, ia akan lalui. Lalu gurun pasir yang luas, ia akan tetap jalani. Karena apa? Karena dia optimis. Karena akan memikirkan tujuannya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya Allahu a'lam. Itu haknya Allah. Kalau hasil itu tentu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jadi setelah kita memiliki sifat itu, berani, tenang, optimis, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita as-sa'adah, yang mana seluruh manusia, seluruh makhluk menanti-nantikannya. Apa itu as-sa'adah? As-sa'adah ialah kesuksesan, kebahagiaan. Jadi hidup itu sederhana, hadirin. Jangan dibawari ribet. Ikut aja jalur yang Allah berikan.
Ikuti saja syariat yang Allah tetapkan. Pasti dan pasti kita akan selamat. Karena di dalam hidup juga, di dalam beramal, ibaratkan kita, apabila kita beramal soleh, berarti kita telah membuka jalan yang baik di depan kita. Apabila sebaliknya, kita beramal buruk, berarti kita telah menanam benih, menanam kaca, menanam paku dan lain sebagainya di depan kita, yang mana yang akan kita lalui. Nah, jadi mari kita pikirkan, kalau mau hidup bahagia, sebagaimana sa'adah yang ujung tadi, maka yang pertama kali harus kita perbarui dan kita kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih hati kita. Apalagi kita pada saat ini di bulan suci Ramadan, prioritas utama adalah jaga hati, jangan sampai tersakiti, jangan sampai busuk hati, karena itu akan membahayakan kita di dunia dan di akhirat. Mari kita perbaiki, mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tidak ada satupun waktu yang waktu yang terbuang begitu sia-sia saja. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar SMPT Al-Fitrah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pengingat ataupun yang kami sampaikan ini mudah-mudahan dapat mengingatkan kita kembali agar senantiasa menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ingat, apalagi ini hari Jumat dan ini bulan suci Ramadan, prioritas utama adalah jaga hati, tingkatkan amal soleh. Mari kita tingkatkan juga ibadah kita dan imunitas. Masya Allah. Jadi hadirin, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Tak terasa sudah setengah jam ternyata. Masya Allah, daripada niatnya hanya sekedar 7 menit dan akhirnya melebar entah kemana. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama pada diri pribadi dan umumnya kepada kita seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mari kita berdoa sejenak agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan dan menunaikan ibadah saum dan ibadah yang lainnya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا صيام رمضان وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. يا رحمن يا رحيم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. آخر الكلام أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.